Apa jadinya jika media dan tokoh internasional menyoroti keadaan Indonesia? Apakah kamu akan bangga? Itu kalau beritanya positif. Jika beritanya adalah salah satu tempat yang paling menjijikan di dunia ada di Indonesia, bagaimana perasaanmu? Jika mendengar nama Bantar Gebang, pasti pikiran kita langsung tertuju pada tempat pembuangan sampah yang secara administratif terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bantar Gebang sering menjadi sorotan publik yang salah satunya akun Instagram resmi perusahaan yang berbasis berita di Amerika Serikat, yaitu National Geographic. Dengan nama akun @netgeo, mengunggah foto TPA seluas 110 hektar pada 2 September 2019. Foto itu menampilkan seorang pria sedang memulung sampah dengan keranjang di punggungnya. Dalam keterangannya tertulis bahwa TPA Bantar Gebang dianggap sebagai tempat pembuangan sampah terbesar di dunia. Dan tentu di sana sangat menjijikan. National Geographic bahkan lebih menyoroti TPA Bantar Gebang dibanding TPA Jiangchungou, Provinsi Shanxi, Cina, yang berukuran sekitar 100 kali lapangan sepak bola dan menampung sekitar 10.000 ton sampah setiap hari. Aktor kenamaan Hollywood, Leonardo DiCaprio, juga turut menyoroti kondisi tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Dalam akun Instagramnya, ia terlihat memposting ulang unggahan dari @netgeo yang menyebut TPA Bantar Gebang merupakan kawasan pembuangan akhir sampah terbesar di dunia. Menanggapi sorotan Leonardo DiCaprio, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membenarkan jika TPA Bantar Gebang adalah kawasan pembuangan akhir sampah terbesar di dunia. Indonesia tertinggal dalam teknologi hingga menyebabkan kawasan TPA Bantar Gebang nampak terlihat seperti gunung sampah. Saat ini pemerintah tengah mengupayakan semaksimal mungkin untuk meminimalisir gunung sampah di Bantar Gebang. Salah satunya dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah sejak tahun 2016 silam. Menggunungnya sampah sudah tentu beralasan. Jumlah sampah dari DKI Jakarta yang dikirim ke Bantar Gebang mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2016, sampah yang dikirimkan menjadi 6.562 ton per hari. Dan pada 2020 sebanyak 7.424 ton per hari. Pelaksana tugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memerinci sampah yang dikirim ke lokasi tersebut didominasi sisa makanan yang persentasenya hingga 53%, plastik sebanyak 9%, reside sebanyak 8%, kertas sebanyak 7%, dan lain-lain. Tak hanya kurang maksimalnya penanganan dan pengolahan oleh pemerintah, faktor dan aktor utama penghasil sampah bertonton dalam sehari memang warga Jakarta sendiri, ditambah parah dengan urbanisasi. Semakin banyak jumlah manusianya, maka akan semakin banyak pula limbah yang dihasilkan. Badan Pusat Statistik mencatat, penduduk DKI Jakarta pada bulan September 2020 sebanyak 10,56 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk DKI Jakarta terus meningkat. Dalam jangka waktu 10 tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk DKI Jakarta meningkat sekitar 954.000 jiwa. Menurut Sumarwoto dalam buku Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, menerangkan bahwa kenaikan jumlah penduduk dan pendapatan akan menimbulkan pola hidup konsumtif, sehingga dapat berimbas pada meningkatnya limbah yang dihasilkan. Tak sekedar produktif dalam menghasilkan sampah, warga Jakarta juga terkenal karena sering buang sampah sembarangan. Bukti nyata adalah Sungai Ciliwung. Ratusan tahun yang lalu, Sungai Ciliwung banyak dipuji-puji pendatang asing. Disebutkan pada abad ke-15 dan ke-16, Ciliwung merupakan sebuah sungai indah, berair jernih dan bersih, mengalir di tengah kota. Jean-Baptiste Tavernier, yang merupakan seorang penjelajah dari Prancis mengatakan, Ciliwung memiliki air yang paling baik dan paling bersih di dunia. Akan tetapi semakin derasnya arus urbanisasi ke Jakarta, kondisi Ciliwung semakin amburadul. Banyak pemukiman kumuh di Jakarta menyebabkan Ciliwung beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah dan tinja terpanjang di dunia. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa sebagian besar warga Jakarta memang cuek dengan keadaan lingkungan daerah tempat tinggalnya sendiri. Jadi, mereka tidak ada upaya meminimalisir sampah karena sifat kontemporer tersebut. Warga Jakarta dan bahkan Indonesia belum teredukasi secara baik untuk manfaat pilah sampah. Sampah bernilai ekonomis seperti plastik atau wadah makanan justru digabungkan dengan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut membuat nilai jual sampah plastik menjadi hilang. Ini kira-kira plastik kayak apa sih yang masih ada nilai gunanya? Ya seperti ini kan botol aqua masih ada nilainya juga kan. Yang gunanya seperti plastik yang susah diolah seperti plastik film itu nggak bisa diolah. Akhirnya, semua berakhir di Bantar Gebang. Padahal jika melihat negara-negara maju yang berhasil mengolah sampah, justru titik fokusnya adalah pemilahan.
Contohnya sistem pengolahan dan pemilahan yang dilakukan Jerman. Sebenarnya sederhana, namun mendetail. Kotak pembuangan sampah warna-warni yang ada di sekitar daerah tempat tinggal mendorong pemilahan dilakukan oleh tiap-tiap individu dan setidaknya dari rumah masing-masing. Seharusnya mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah, semua pemilik kawasan mandiri wajib mengolah sampahnya sendiri. Fakta saat ini, kawasan mandiri baru sebatas mengangkut sampah bekerja sama dengan pihak swasta. Pembuangan akhirnya tetap di Bantar Gebang. Upaya pengurangan sampah yang diangkut ke Bantar Gebang sebetulnya harus sudah dimulai dari sumber awal. Pemerintah pun sebenarnya sudah merancang program pengelolaan sampah dengan nama Jakarta Recycle Center atau JRC untuk memilah sampah plastik, sisa makanan, hingga kaca dan limbah B3. Akan tetapi, program tersebut mengalami hambatan, guys. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih, mengatakan warga Jakarta kurang aktif dalam program pengelolaan sampah lingkup rukun warga tersebut. Kuncinya ada di masyarakat. Kalau sampah organik dan non-organik terpisah dan kemudian bisa dikelola secara baik, Bantar Gebang tidak akan menjadi beban lagi. Upaya maksimal dari masyarakat harus segera dimulai untuk menghindari penyesalan, karena akan ada banyak sekali masalah yang timbul. Bahkan sekarang saja masalah-masalah itu sudah mulai nampak. Perwakilan warga dari 3 kelurahan Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi melaporkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air tanah oleh limbah sampah yang mengakibatkan mayoritas warga setempat harus mengkonsumsi air dalam kemasan. Mereka mengaku radius 200 meter dari tumpukan sampah, airnya sudah terkontaminasi limbah. Tidak perlu tes laboratorium, secara kasat mata aja airnya hitam dan bau. Bencana lain yang menghantui Bantar Gebang adalah longsor. Ratusan truk yang hendak buang sampah ke TPA Bantar Gebang berhenti beroperasi selama 3 hari akibat longsoran di lokasi TPA 2020 lalu. Longsor diduga akibat tingginya curah hujan. Masalahnya memang curah hujan yang tinggi, tapi besar kemungkinan memang karena sampah yang terus datang seakan tidak ada hentinya. Jika curah hujan tinggi, tapi tidak ada gunung sampah, tentu juga kan longsor tidak terjadi. Masalah longsor bukan hal yang biasa, karena bisa merenggut nyawa manusia seperti terjadi pada 2016 lalu. Rumsinah, seorang pemulung berusia 45 tahun tewas setelah terhimbun longsoran sampah. Pada 8 September 2006 dini hari, juga pernah terjadi bencana serupa. Timbunan sampah setinggi 18 meter longsor. Akibatnya 2 orang tewas dan puluhan pemulung tertimbun sampah. Salah satunya adalah ibu yang mengandung 5 bulan. Tak hanya sampah rumah tangga, industri, dan pemukiman mandiri yang sangat bermasalah. Buruknya penanganan sampah medis juga mengundang perhatian. Meski tenaga ahli utama Kedeputian 2 KSP mengatakan, dari hasil verifikasi lapangan, pihaknya menemukan saat ini penanganan limbah medis masih memadai. Tapi memang faktanya tidak demikian. Limbah medis COVID-19 yang dibuang sembarangan meliputi masker, sarung tangan, dan tisu. Pemerintah Kota Bekasi mulai menelusuri asal-muasal limbah medis tercecer di tempat pembuangan akhir sampah Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kumpulan limbah medis jumlahnya lebih dari 3 karung berukuran besar. Tumpukan sampah medis itu sudah dipilah-pilah oleh beberapa pemulung dan dibawa untuk kemudian dijual jika masih ada nilai jualnya. Pakar lingkungan hidup Universitas 11 Maret menuturkan, kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun secara sembarangan kemungkinan bisa terjadi. Itu mengingat biaya operasional untuk pengolahan yang relatif tinggi. Parahnya lagi, limbah yang masuk ke kategori B3 justru sering dijual ke pengapul barang bekas. Bahkan juga dijual ke pabrik-pabrik pengolahan sampah. Nantinya oleh pabrik akan diolah lagi menjadi barang kebutuhan rumah tangga. Tentu ini juga merupakan masalah turunan yang akan timbul. Mengingat jika teledor menggunakan bekas alat medis ini, maka akan berbahaya karena termasuk sumber bibit penyakit yang bisa menular ke orang lain. Sebab pengolahan sampah adalah rantai panjang dari pengumpulan, transportasi hingga ke TPA Bantar Gebang. Di Indonesia belum ada sistem pemilahan sampah medis sehingga limbah bercampur dengan sampah domestik yang nantinya menciptakan klaster baru di kalangan para pengumpul sampah.